semuanya, perkenalkan saya Murni. Saya seorang mahasiswi IT yang sedang belajar dan mengeksplor tentang dunia teknologi. Di sini saya akan berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya tentang arsitektur dan organisasi komputer. Semoga bermanfaat. Tujuan pembelajaran dapat menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Let's go. Nah, apa perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer itu? Mari kita bahas. Arsitektur komputer itu adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer itu adalah unit operasional antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Ada juga contoh dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Contoh dari arsitektur komputer adalah set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengaman, dan mekanisme input-output. Sedangkan contoh dari organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Ada juga jenis arsitektur komputer. Di sini ada Compact Instruction Set Komputer, di mana dirancang agar program lebih ringkas karena tidak perlu banyak instruksi, tetapi prosesnya bisa lebih lambat karena instruksinya lebih kompleks. Nah, kemudian ada Reduced Instruction Set Komputer, di mana dirancang agar proses eksekusi lebih cepat dan efisien meskipun membutuhkan lebih banyak instruksi dalam program. Nah, dapat kita ketahui bahwa organisasi komputer dan arsitektur komputer di sini adalah sebuah rancangan pada arsitektur komputer. Bisa kita realisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Mungkin di sini kalian tidak asing dengan gambar di bawah ini. Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann, arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Nah, arsitektur von Neumann ini terbagi menjadi 4. Ada input, output, memori, CPU. Nah, sedangkan CPU di sini terbagi menjadi 2, control unit dan logical unit. Kemudian kita bahas input, di mana input ini untuk memasukkan data ke dalam CPU atau prosesor untuk diolah menjadi informasi, di mana keyboard ini memasukkan data kepada CPU. Kemudian CPU diproses dalam prosesor, memasukkan data ke dalam prosesor untuk diolah menjadi informasi. Kemudian CPU ini terbagi menjadi 2, control unit dan arithmetic logical unit. Nah, kita bahas tentang control unit, di mana control unit ini mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer seperti hard disk, memori, mouse, keyboard, dan monitor. Nah, control unit ini mengatur kapan CPU prosesor menerima data dari perangkat input. Di sini ada keyboard memasukkan data kepada CPU. Control unit ini menentukan layak atau tidaknya data diproses. Kemudian control unit ini mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Nah, di sini ada data, kemudian memasukkan
ke CPU menjadi informasi. Control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah menjadi ditampilkan pada perangkat output. Nah, di sini ada CPU menjadi informasi ini masuk ke dalam monitor. Nah, control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Kemudian arithmetic logical unit, di mana untuk melakukan operasi atau perhitungan aritmatis dan logikal. Perhitungan pada ALU ini menggunakan kode binar, di mana kode binar itu hanya terdiri dari 1 dan 0. Kemudian memori. Memori ini adalah penyimpanan data pada sistem komputer, seperti RAM dan ROM. Mari kita bahas tentang RAM. RAM adalah Random Access Memory yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri arus listrik. Kemudian ROM Read-Only Memory untuk menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen. Nah, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimastikan. Kemudian yang terakhir ada output. Output ini menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Di sini ada CPU diproses menjadi informasi melalui monitor. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah arsitektur komputer berfokus pada desain dan kemampuan sistem, sedangkan organisasi komputer berfokus pada implementasi dan cara kerja komponen. Keduanya bekerja bersama agar komputer dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Demikianlah penjelasan mengenai bagian-bagian dari arsitektur von Neumann, cara kerja komputer dengan menggunakan arsitektur von Neumann. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.